Salam sejahtera, jumpa lagi dalam Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5 dengan tema Arti Bertobat. Oke, are you ready? Yuk kita lanjutkan ya. Baca petunjuknya ya. Dan jangan lupa baca Alkitab dengan suara yang keras. Kemudian kerjakan tugas-tugas itu, kirim kembali ke sekolah. Hubungi wali kelas ya. Yuk, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran daring di rumah, kita semua mampu mengetahui, memahami, menyadari arti dosa dan akibatnya, serta mampu mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan menulis perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan atau juga menyedihkan hati Tuhan dengan jujur ya. Yoi, kita lanjutkan. Teman-teman, bagaimana perasaanmu ketika menyakiti hati temanmu, kemudian tiba-tiba kamu sadar dan balik menghampiri temanmu minta maaf? Lalu bagaimana perasaan temanmu? Pasti teman bahagia karena ia ingin tetap menjadi sahabat baik kalian. Nah, materi kita hari ini adalah tentang arti pertobatan itu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Teman-teman, anak bungsu meminta hartanya kepada sang ayah, kemudian dia pergi meninggalkan sang ayah. Ia menghambur-hamburkan uangnya hingga ia jatuh miskin. Kasihan sekali ya teman-teman ya. Ia sangat sedih hatinya teringat dengan sang ayah. Namun ia takut pulang dan malu untuk bertemu dengan ayahnya dan saudaranya. Akhirnya dia memutuskan pulang, sementara sang ayah telah menunggu setiap hari. Ketika sang anak pulang, ayah menyambutnya dengan penuh sukacita dan kasih sayang. Teman-teman, arti bertobat itu adalah perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Nah, pertobatan itu melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Artinya orang yang bertobat mengalami perubahan dan tidak tahu menjadi tahu dan menyadari dosa-dosanya, kemudian memutuskan untuk mengubah hidupnya lebih baik lagi. Teman-teman, kenapa sih kita harus bertobat? Karena setiap manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir, manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena itu, setiap saat kita harus selalu bertobat dan mengaku dosa kita. Hanya melalui Tuhan Yesus kita dapat diampuni. Ia merelakan dirinya tersalib untuk menebus dosa kita dan menolong kita. Di dalam Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita dan bertobat, maka selamatlah kita dari hukuman kekal, yaitu hukuman neraka. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah kalian sudah pernah menyadari, merenungkan dan bertobat? Jikalau belum, segera bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Nah teman-teman, manusia harus bertobat, menyesali perbuatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Coba kalian cari ya, perbuatan apa saja yang membuat hati Tuhan itu sedih. Pasti banyak, bahkan kita tidak sadari. Dan bertobat itu melibatkan pikiran, dari tidak tahu menjadi tahu, dan hati mengambil keputusan dan tindakan melakukan, meninggalkan pekerjaan yang mendukakan hati Tuhan menjadi lebih baik. Dan pertobatan adalah perubahan pikiran untuk menghasilkan perubahan tingkah laku. Maka sejak kita bertobat, kita akan berbeda dari yang lama. Perbuatan kita yang selalu membuat teman kita sedih, orang tua kita sedih, sekarang menjadi perbuatan yang memberkati orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Maaf jika ada salah kata dan penulisan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.